berjumpa dengan Kak Ana dan Kak Elda. Salam satu kasih, kasih Yesus. Bagaimana keadaan adik-adik sekarang? Semoga baik-baik aja ya Bu Ana. Iya dong, semoga baik-baik. Gimana? Oh sehat, ada yang bilang sehat Kak. Sehat puji Tuhan. Puji Tuhan, kita senang sekali ya kalau mendengar adik-adik kita semua dalam keadaan sehat-sehat. Dan yang penting Kak, satu hal, yaitu sukacita selalu ya. Betul Iya. Bu Ana. Lalu papa mama bagaimana? Sehat juga kan? Baiklah, kalau begitu kita akan siapkan hati kita untuk memasuki ibadah pada pagi hari ini. Kita kembali akan bersama-sama bersekutu di dalam ibadah sekolah minggu. Anak-anak sudah siap untuk beribadah? Siap dong Kak. Harus ingat, pakaian kita harus yang sopan Kak. Oh iya betul. Meskipun di Duduknya- rumah ya. Iya, meskipun di rumah pakaian harus sopan dan duduklah dengan rapi. Jangan lupa Kakak, Alkitabnya di bawah. Dan Oke. mulai minggu ini kita akan mengumpulkan persembahan. Kita akan memberikan persembahan. Papa Mama bisa membantu adik-adik untuk mempersiapkan ini semua. Baiklah, kita akan memulai ibadah kita. Ada satu pujian yang membuat Kak Ana itu sangat bersukacita untuk menyanyikannya. Karena pujian ini berisi ucapan syukur kita Kak kepada Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan telah menjaga kita, Tuhan telah melindungi kita dari malam hingga pagi ini. Mari adik-adik sekalian, kita mau menyapa Tuhan. Kita katakan, selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Adik-adik, kakak undang kita semua bangkit berdiri. Adik-adik, kita akan menyanyikan pujian ini sebagai sikap kita kepada Tuhan dalam doa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, terima kasih. Kita akan angkat pujian ini sekali lagi dengan sikap berdoa. Kita katakan sungguh-sungguh, selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu, muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, terima kasih. Anak-anak, mari kita bersama-sama berdoa. Kita lipat tangan dan berdoa. Selamat pagi Yesus, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Karena Engkau telah menyertai kami
sepanjang malam hingga hari ini. Terima kasih Yesus, karena Engkau memberikan kami kembali nafas kehidupan, sehingga kami bisa menikmati hari ini. Khususnya kami bisa kembali untuk bersama-sama bersatu di dalam sekolah minggu kami. Mari berkatilah ibadah kami saat ini. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, minggu kemarin anak-anak sudah mendengarkan firman yang disampaikan oleh Kak Elvi. Betul, Bu. Iya. Siapa yang masih ingat firmannya dari mana? Firmannya tentang apa? Ada yang jawab Kak, tentang Tuhan Yesus memerintahkan murid-muridnya. Wah, Ya. berarti mereka mendengarkan dengan baik ya Bu Ana ya. Wah, luar biasa adik-adik kita ini ya. Oke, nah hari ini kita akan kembali bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan tentang bagaimana Yesus menjanjikan Roh Kudus kepada murid-muridnya. Yang diambil dari Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai dengan 47. Tetapi Kak Elden, hari ini kita nggak baca semuanya. Kenapa Bu Ana? Karena kita hanya membaca di ayat 41 sampai dengan 47. Adik-adik, kita buka yuk Alkitab kita. Sudah siap? Kita akan baca bersama-sama firman Tuhan ini dari Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai dengan 47. Kita baca bersama-sama ya. Cara hidup jemaat yang pertama. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah-tambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluannya masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing, segera bergilir, dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. 47 kita baca bersama ya Kak. Sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Firman Tuhan akan kita dengarkan bersama sebentar ini. Tetapi Kak Ana akan mengajak anak-anak untuk kembali mempersiapkan hati, agar firman ini sungguh-sungguh bisa kita dengar dan kita bisa menjadi pelaku firman-Nya. Mari kita katakan kepada Tuhan, "Kubuka hatiku Tuhan untuk firman-Mu. Aku ingin menjadi seperti Engkau." Kubuka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Anak-anak, kakak ingin anak-anak menyanyikan lagu ini sekali lagi dengan sungguh-sungguh, dengan sepenuh hati. Dan mari kita katakan, ku buka hatiku
padamu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Anak Tuhan yang manis. Anak Tuhan yang manis. Anak Tuhan yang manis. Mari kita berdoa anak-anak. Tuhan Yesus, saat ini kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Kami membuka hati kami untuk kebenaran firman-Mu. Kami mau menjadi seperti-Mu Yesus. Tolonglah kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Wah, tadi pujiannya sudah semangat, sudah baik. Betul. Kali ini berarti waktunya apa, Bu? Untuk mendengarkan firman, Untuk mendengarkan Kak firman. Elden. Oke, kalau gitu Kak Elden juga mau mendengarkan firman juga, Oh, gitu? Bu Ana. Iya, berarti Kak Elden mau duduk dulu mau mendengarkan firman. Oke, silakan. Berarti adik-adik kita dengerin firman ya. Adik-adik, kalau kita ada di satu tempat, misalnya saat ini kita adalah bangsa Indonesia. Kita itu tinggal di Indonesia kan? Nah, bahasa yang kita pakai tentu bahasa Indonesia. Dan mereka yang tinggal misalnya di Cina, tentu mereka juga memakai bahasa Cina. Kalau yang tinggal di Inggris, tentu memakai bahasa Inggris. Misalnya tinggal yang di Jepang, juga bahasa Jepang. Mengapa? Ya, supaya komunikasinya bisa berjalan lancar. Tetapi adik-adik tahu enggak? Di suatu tempat di mana berkumpul banyak orang dari berbagai daerah, mereka bisa berbahasa yang lain. Tetapi orang-orang yang ada di situ mengerti bahasa mereka. Adik-adik tahu enggak di mana itu? Mau mendengarkan kisahnya? Sebelum Yesus terangkat ke surga, Yesus itu berjanji kepada murid-muridnya bahwa Yesus akan memberikan Roh Kudus untuk menolong mereka, untuk menyertai mereka. Dan saat ini, saat hari Pentakosta. Adik-adik tahu kan apa artinya hari Pentakosta? Pentakosta adalah hari di mana peristiwa tercurahnya Roh Kudus kepada para rasul setelah 50 hari kebangkitan Yesus Kristus. Nah, saat itu mereka bersama-sama berkumpul di satu rumah, di satu tempat, di satu ruangan. Ke-12 murid Yesus dan bersama orang-orang juga di sana ada orang-orang Yahudi. Adik-adik tahu kan siapa sih mereka orang-orang Yahudi? Orang-orang Yahudi itu terkenal sangat saleh. Nah, mereka berkumpul bersama. Ketika mereka sedang berkumpul, tiba-tiba terdengar dari langit turun seperti angin yang keras. Terlihatlah lidah-lidah seperti api turun ke atas mereka. Dan Roh Kudus melimpahi mereka. Lalu anak-anak tahu apa yang dikatakan oleh orang-orang Yahudi. Mereka bilang seperti ini. Ada apa ini? Mengapa bisa seperti ini? Lihat, bukankah mereka adalah orang-orang Galilea? Tapi dengar, mereka bisa berbahasa kita. Ah, ini pasti tidak benar. Ini pasti bohong. Tapi ya, saya tahu
Pasti mereka sedang mabuk anggur manis. Petrus yang ada bersama-sama dengan mereka saat itu langsung bangkit berdiri dan dengan suara keras berkata, "Hai kamu orang-orang Yahudi dan orang-orang yang ada di Yerusalem, ketahuilah ini dan camkanlah bahwa mereka bukan mabuk, tetapi inilah nubuat yang Allah katakan dari perjanjian lama, bahwa Allah akan memberikan rohnya kepada anaknya laki-laki dan perempuan, dan kepada hambanya laki-laki dan perempuan. Dan Allah akan memberikan mukjizat di langit, di bumi, dan di bawah bumi. Barang siapa yang percaya kepada Yesus, barang siapa yang berseru kepada nama Allah, ia akan diselamatkan." Dan Petrus juga menjelaskan kepada mereka bahwa, "Hai kamu yang telah menyerahkan Yesus, yang telah menyiksa Yesus dan membunuh dia dan disalibkan. Dia Allah yang telah membangkitkan dia dari kematian. Dan Yesus yang telah bangkit dari kematian itu, kamilah yang menjadi saksi kebangkitannya." Setelah Petrus berkata seperti itu, adik-adik tahu nggak bagaimana respon mereka? Bagaimana respon orang-orang yang mendengarkan itu? Ya betul, mereka sangat terharu. Mereka sangat terharu, mereka ingin menangis. Lalu mereka berkata kepada Petrus, "Petrus, apa yang harus kami lakukan? Katakanlah." Lalu Petrus katakan seperti ini, "Hanya ada dua hal yang harus kalian lakukan. Pertama, bertobatlah. Dan kedua, berikanlah dirimu dibaptis." Setelah mendengar perkataan Petrus, anak-anak tahu bahwa mereka semua datang memberikan diri dibaptis. Dan saat itu juga ada 3.000 jiwa yang dimenangkan. Luar biasa. Ya, dan setelah itu anak-anak, setelah mereka memberi diri dibaptis, mereka tidak diam seperti itu saja. Ketika mereka pulang ke rumah mereka, ke tempat asal mereka, mereka tidak hanya diam-diam seperti itu aja. Mereka ingat akan komitmen dan keputusan mereka. Apa yang mereka lakukan? Yang mereka lakukan adalah mereka bersekutu di rumah mereka masing-masing. Mereka mempelajari firman Tuhan. Mereka terus belajar akan firman Tuhan. Dan juga mereka memuji nama Tuhan. Mereka berdoa. Mereka memecah-mecahkan roti. Dan apa yang mereka lakukan dampaknya adalah ayat 47b, Kak Ana akan baca. Bahwa dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Wow, luar biasa. Tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka yang diselamatkan. Nah, adik-adik, ketika kita sudah mengalami perubahan, ketika kita sudah mengalami Roh Kudus, apa yang akan kita lakukan? Apa yang terjadi di dalam hidup kita? Adik-adik, melalui firman ini ada satu hal inti yang harus adik-adik ingat, bahwa ketika kita sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita, dan ketika Roh Kudus diam di dalam hati kita, maka kita harus ada perubahan di dalam hidup kita. Seperti firman yang sudah adik-adik dengar, perubahan-perubahan yang terjadi pada orang-orang yang ada di Kisah Para Rasul ini, di mana mereka, di situ dikatakan mereka bertekun di dalam pengajaran. Artinya mereka selalu bersekutu. Nah, adik-adik bagaimana?
Apakah di tengah-tengah kondisi COVID yang panjang ini, adik-adik juga mempunyai kerinduan untuk merenungkan firman Tuhan setiap hari seperti pujian kita tadi? Ataukah sekali-kali saja kalau hari Minggu? Dan ketika juga perubahan yang ada di dalam orang-orang yang ada di kisah para rasul ini, dikatakan mereka suka memuji nama Tuhan. Apakah adik-adik juga suka memuji nama Tuhan? Di rumah yang libur panjang ini, apakah kalian setiap hari memuji Tuhan? Dan dikatakan juga di sini bahwa mereka membagi-bagikan harta milik mereka dan diberikan kepada orang-orang yang memerlukan. Apakah adik-adik juga memiliki kasih yang seperti itu? Ingin berbagi kepada sesama, kepada teman, kepada saudara mungkin, atau orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, adik-adik, mari kita memiliki perubahan-perubahan hidup. Karena Roh Kudus itu telah ada di dalam hidup kita. Tidak susah kan untuk melakukannya. Asal kita mau, kita pasti bisa melakukan. Ya, sebelum kita tutup firman Tuhan pada hari ini, kakak ingin mengajak adik-adik untuk membuka satu bagian firman Tuhan sebagai ayat hafalan kita. Yaitu diambil dari Kisah Rasul 1, Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Sudah? Yuk kita baca bersama. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sudah hafal? Pasti belum ya. Kita baca sekali lagi, bisa sekali-kali ditutup, buka, tutup, buka ya. Yuk sekali lagi kita baca bersama-sama dari alamatnya ya. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Adik-adik bisa mengulangnya lagi nanti dengan papa dan mama ya. Yang penting harus dihafal. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu pada hari ini. Ketika perubahan-perubahan itu ada di dalam diri kami, Bapak tolong ingatkan kami agar kami setia untuk melakukannya. Tolong kami untuk menjadi pelaku firman-Mu. Amin. Adik-adik, hari ini kita akan memberikan persembahan. Persembahan bisa dimasukkan ke dalam celengan yang sudah dibuat atau dalam amplop seperti Kak Ana ini, ya. Sebelum kita memberikan persembahan, kita panggil dulu dong Kak Eldan, temenin dong sini yuk. Kita nyanyikan Allah itu baik, kita tahu kebaikan Tuhan itu luar biasa. Oleh karena itu kita katakan Allah itu baik, sungguh baik dan amat baik. Sambil tepuk tangan ya. Yes. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan. Menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Katakan sekali lagi, Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan.
pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Katakan, Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesus luar biasa. Yesusku luar biasa. Amin. Kita mau berdoa untuk persembahan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau hari ini kami bisa memberikan persembahan. Kami tahu bahwa apa yang kami berikan itu adalah sangat sedikit dari berkat yang telah Engkau curahkan. Oleh karena itu Tuhan, tolonglah kami untuk selalu memberikannya dengan sukacita. Tolong juga berkati Papa dan Mama di dalam setiap pekerjaan-pekerjaan mereka. Terima kasih Bapa, kami mau memberikan persembahan ini di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Adik-adik, hari ini kita akan membuat aktivitas pembatas Alkitab. Nah, yang digunakan adalah kertas manila. Nih Kak, tapi nggak harus ini ya. Bila di rumah ada yang lain boleh. Gunting, lalu ini ada pembolong kertas, lalu pulpen dan lem. Lemnya apa saja, nggak harus fox ya. Dan lalu bahan-bahannya ada pita, ada juga seperti ini, yang tidak punya pita, dan ada isolasi bermotif, dan ini adalah cetakan. Oke. Dan ya. Nah, adik-adik, kita akan membuat pembatas Alkitab dengan contoh seperti ini. Bentuknya macam-macam ya Bu Ana. Tetapi Kak harus ingat, setiap anak harus membuat minimal 3 bentuk. 3 bentuk Tiga bentuk minimal bentuk ya. apa aja? Nah, sekarang kakak mau memberikan contoh bentuk salib ya. Karena bentuk salib ini kayaknya cukup rumit. Iya. Tetapi ada yang lebih mudah Kak, yaitu ini yang sudah terbentuk, kita buat aja Kak Langsung malnya. kita cetak Kita ya. buat malnya. Pakai ini boleh Kak. Oke. Iya. Jadi nanti sebelumnya kita bikin polanya dulu ya Bu Ana, pakai Betul. penggaris. Kalau ini tinggal contohin aja, Iya. ikutin aja. Sepertinya anak-anak sudah familiar sih dengan ini Kak, dengan membuat salib. Pasti bisa ya anak-anak kelas besar ya. Nah, gampang kan, mudah toh. Nah, setelah seperti ini, lalu kita gunting Kak. Kita gunting. Ikutin aja ya Bu Ana ya. Ikuti aja, tetapi lebih baik itemnya ada dikit supaya terlihat indah. Oke. Nah, salib ini selesai digunting, kita akan membuat lubang untuk masukkan pitanya. Nah, kita buat pakai ini bisa pembolong kertas, tetapi kalau anak-anak tidak ada di rumah, kayaknya gini aja, gunting aja. Ya, gunting aja dengan cara bagaimana? Bisa dibuat segi 4 begini, segi 4 kecil saja. Ya Kak, supaya bisa masuk tuh Kak. Oh iya, pitanya ya Bu Ana ya. Pitanya dong masuk. Nah, lalu kita bisa masukkan pitanya. Kak, ini kan pitanya agak keras ya Kak ya. Jadi bukan seperti pita biasa. Oh. Ini lebih baik kita ikatnya nggak usah semuanya Kak. Oh, jadi salah satu sisi aja. Betul sekali, salah satu sisi, dan sisinya itu adalah sisi dalam Kak. Oke. Supaya tidak terlihat ya Kak. Nah, tadi Kakak sudah betul itu, tapi ini kayak gini lebih Cuman kurang tepat aja ya jadi kelihatannya. Oh, iya. Gak apa-apa sih Kak. Bentar ya. Agak susah ini. Sip. Sebentar.
Kayaknya adik-adik di rumah lebih banyak pita ya daripada ini ya, daripada kertas ini ya, daripada tali ini ya, kita buat pita aja Kak ya. Pitanya Kita lebih pakai gampang. contoh pita aja ya Bu Ana ya, yang ada di rumah. Lebih Oke, gampang. kita Oke, gunting. gunting. Yups. Nah, kita akan ikat di sini. Terserah adik-adik ya, punya kreativitas gimana. Oke, ditutup. Nah, ditutup seperti ini. Nah, lalu setelah ini bagaimana Kak? Nah, ini tujuan kita membuat pembatas Alkitab ini adalah kita mengingat bahwa ketika kita sudah mengalami perubahan ini, jadi kita mau menulis setiap pembatas. Misalnya ini karena buat yang 4 persegi ya, berdoa. Nah, karena ingin berubah untuk rajin berdoa. Oh, jadi komitmen kita setelah kita menerima Tuhan Yesus ya. Setelah Roh Kudus ada di dalam Oke. di dalam hidup kita. Berdoa, lalu di belakangnya kita tulis misalnya hari Senin berdoa untuk mama. Tulis mama. Lalu misalnya hari Selasa lagi kita berdoa untuk papa. Oke. Dan seterusnya. Ini khusus untuk doa. Dan misalnya ini yang salib, anak-anak mau rajin bagaimana berubah di dalam rajin baca firman. Oh iya. Tulis rajin baca firman. Nah, lalu misalnya ini yang oval, rajin untuk memuji Tuhan. Kita tulis memuji Tuhan. Nah, makanya kata kakak itu lebih dari 3. Supaya inilah yang kita ingat terus untuk firman hari ini. Nah, adik-adik, di awal tadi kakak katakan anak-anak membuat aktivitas ini minimal 3, Kak. 3 bentuk ya. 3 Bu? bentuk Terserah minimal. mau bentuk apa. Iya, karena tujuannya adalah untuk menguatkan komitmen kita. Misalnya yang salib ini kita mau rajin Kak, baca firman Kak. Oke, itu komitmen kita harus dilakukan setiap hari. Iya, ada perubahan Betul. untuk baca Alkitab. Lalu kita berubah untuk rajin berdoa. Lalu kita berubah untuk rajin untuk memuji Nah, Tuhan. kalau misalnya Kak Elden nih suka marah-marah mau berubah buat lebih sabar, itu boleh. Boleh, berarti Boleh. kita lagi kita buat Oke. Kak. Kita buat, apa Kakak mau tulis apa di sini? Mau lebih sabar. Sabar, tulis Kak, sabar. Tulis dulu Kak, nanti kita kasih. Kayak merah aja Kak, karena itu Merah biar biru. kelihatan ya, Bu Ana. Sabar. Tidak marah-marah berarti sabar ya Kak. Iya, sabar. Wih. Nah, bisa adik-adik tambahkan lagi apa lagi yang lain yang Iya. adik-adik ingin ada perubahan, taat kepada orang tua, rajin membuat tugas-tugas dari Iya, nggak sekolah, main game lama-lama. nggak marah-marah kalau sulit ya Kak ya Iya, betul. kerjainnya. Oke. Tidak mencontek di sekolah, terus nggak Kan ini. nggak sekolah Kak. Oh iya sih. Tapi tetap aja Bu Ana harus Iya. jujur. Baik, betul sekali. Yuk, Ya, adik-adik. kita mau belajar buat lebih sungguh lagi berkomitmen kepada Tuhan, menjadi anak Tuhan yang taat ya. Bu Iya, Ana. mengalami perubahan-perubahan di dalam hidup kita. Oke? Oke, karena Roh Kudus sudah ada di dalam. Hidup di dalam hati kita. Oke. Ya. Bye-bye. Bye-bye. Sampai ketemu Minggu depan.